Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, refleksi kita hari ini berjudul Hidup Menurut Daging atau Roh. Galatia pasal 5 ayat 16 berbunyi demikian, "Maksudku hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging." John Calvin, seorang reformator gereja yang terkenal, berkata bahwa hati manusia itu ibarat medan perang. Dan setiap saat kita mengalami peperangan rohani. Satu sisi kita ingin menuruti keinginan Roh Kudus, namun di sisi lain kita ingin menuruti keinginan daging. Apa yang dikatakan oleh John Calvin benar adanya. Meskipun kita sudah menjadi manusia yang baru, kita masih menghadapi pergumulan dalam hidup kita. Hati kita tidak tenang karena peperangan rohani ini. Dalam Galatia pasal 5 ayat 16-26, Paulus menjelaskan perbedaan tajam antara buah kehidupan yang dikuasai oleh daging dan kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Refleksi ini mengajak kita untuk merenungkan di mana posisi kita berdiri dan bagaimana kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama, Paulus menggambarkan perbuatan daging sebagai sesuatu yang nyata dan menghancurkan, ayat 19-21. Keinginan daging itu mencakup dosa-dosa seperti percabulan, iri hati, perselisihan, dan mabuk-mabukan. Hidup menurut daging tidak hanya menghancurkan hubungan kita dengan Allah, tetapi juga akan menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Dalam kehidupan zaman sekarang ini, kita sering tergoda untuk memprioritaskan kepuasan diri kita. Kadangkala kita tidak mampu mengendalikan amarah kita atau kita iri kepada orang lain. Jika tidak waspada, kita akan terbawa arus yang akan menjauhkan kita dari Allah. Paulus memberikan peringatan serius bahwa mereka yang hidup dalam perbuatan daging tidak akan mendapat berkat Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah ada area dalam hidup kita di mana keinginan daging lebih dominan daripada kehendak Allah? Bagaimana kita merespons saat godaan itu datang? Yang kedua, hidup oleh roh menghasilkan buah yang indah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh adalah tanda dari kehidupan yang sepenuhnya diserahkan kepada Allah dan dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup oleh roh bukan hanya tentang menghindari dosa, tetapi juga tentang menghidupi karakter Tuhan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam hubungan kita dengan orang lain, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dan kemurahan. Dalam pergumulan pribadi, kita dipanggil untuk bersandar pada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita menguasai diri. Apakah hidup kita mencerminkan buah roh dalam tindakan dan sikap? Bagaimana kita dapat lebih memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin kita? Yang ketiga, Paulus mengingatkan bahwa mereka yang menjadi milik Tuhan Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 24. Namun ini bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru kita dipanggil untuk terus berjalan dalam Roh Kudus. Ayat 25. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita meluangkan waktu setiap hari untuk berdoa agar Roh Kudus memimpin hidup kita. Jangan lupa selalu merenungkan firman Tuhan dan jangan meninggalkan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Karena melalui persekutuan, kita bisa bertumbuh dalam karakter ilahi. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri, kita memerlukan saudara-saudara seiman untuk menolong kita bertumbuh, dan kita menolong orang lain bertumbuh juga. Renungkan, apa komitmen konkret yang dapat kita lakukan hari ini untuk hidup lebih dipimpin oleh Roh Kudus. Closing statement dari saya, hidup oleh Roh Kudus bukanlah sesuatu yang otomatis, itu memerlukan komitmen untuk menyerahkan setiap aspek hidup kita kepada Allah. Ketika kita memilih untuk dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita akan menjadi kesaksian nyata tentang kuasa Allah yang mengubahkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami kepadamu, dan kami memohon Roh-Mu menguasai hati kami, hidup kami, pikiran kami, tubuh kami. Biarlah seluruh aspek kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami ditolong di dalam anugerah Tuhan. Kami menjadi teladan, kami adalah terang dan garam dunia. Di rumah, di kantor,
di mana saja kami berada, supaya melalui kehidupan kami orang bisa melihat Tuhan Yesus. Dan tolong kami supaya sungguh-sungguh bisa menguasai diri kami sedemikian rupa, dan kami sungguh-sungguh melakukan kehendak Roh Kudus. Dan Tuhan selalu menolong kami di dalam setiap kelemahan kami. Kami selalu dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus maupun oleh firman Tuhan. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.